Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let introduce myself. My name is Fani Kamalasari. I'm from class 4G. Jadi di sini saya akan mengerjakan final test dari mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, di sini saya akan uji validity test dengan data yang telah disajikan sebagai berikut. Nah, berikut adalah data yang akan kita tes. Jadi di sini ada P1, P2, P3, P4. Ini merupakan soal. Jadi P1 ini soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan seterusnya. Sedangkan partisipan ini adalah jumlah siswanya. Jadi ada 20 siswa yang akan mengerjakan 15 soal di sini. Nah, angka 1 ini menunjukkan bahwa jawaban yang telah dijawab oleh siswa tadi benar. Sedangkan angka 0 ini menunjukkan bahwasannya jawabannya salah. Oke, jadi langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengerjakan uji validitas adalah kita copy dulu nilainya dari P1 sampai total, kita copy semuanya. Nah, langkah selanjutnya kita buka aplikasi PSPP, kita pergi ke data view. Pada kolom paling atas, kita salin data tersebut. Nah, ketika data sudah disalin, kita pergi ke variable view. Nah, pada variabel view ini ada beberapa yang harus kita ubah. Yang pertama yaitu desimalnya. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Sebenarnya tidak diubah tidak apa-apa, namun untuk mempermudah kita pada pengerjaan ini, maka kita ubah desimalnya menjadi 0. Jadi diubah semuanya tanpa terkecuali. Nah, setelah desimalnya semuanya sudah kita ubah menjadi 0, kita pergi ke measure. Ini kita ubah menjadi scale. Jadi measure-nya semuanya kita ubah menjadi scale. Nah, setelah measure-nya semua kita ubah menjadi scale, jangan lupa kita pergi ke variabel yang ke-16 ini, kita ubah, kita ganti menjadi total. Nah, setelah semuanya sudah diganti, kita pergi ke Analyze, lalu kita pilih yang bivariate correlation. Nah, kita copy semuanya datanya, lalu kita klik tanda panah, kita pindahkan ke kolom sebelah. Jika sudah, kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa melihat hasilnya. Jadi validity test ini juga mempunyai keterangan, yaitu mempunyai kriteria. Yaitu kriterianya, if the sign value is higher than 0.05 invalid, if the sign value is lower than 0.05
valid. Jadi, eh, apabila sig value-nya itu lebih besar dari 0,05 maka dia datanya invalid. Nah, apabila kurang dari 0,05 maka datanya valid. Nah, mari kita lihat data kita yang udah kita kerjakan tadi. Nah, pada variabel pertama dia valid. Kenapa valid? Karena datanya lebih kecil dari 0,05. Begitupun yang nomor 2. Nomor 3 juga masih di bawah 0,05. Nomor 4 juga. Nah, untuk nomor 5 ini invalid. Karena apa? Karena lebih besar dari 0,05. Nah, data yang nomor 6 juga ini lebih besar dari 0,05. Jadi dia invalid. Nah, untuk data yang nomor 7, dia valid karena lebih kecil dari 0,05. Untuk yang ke-8 dia invalid. Untuk yang ke-7 dia invalid. Yang ke-9 dia untuk yang ke-8 dia invalid, ke-9 invalid, yang ke-10 dia valid. Karena lebih kecil dari 0,05. Yang ke-11 dia invalid, yang ke-12 valid, yang ke-13 invalid, yang ke-14 invalid, dan yang ke-15 valid. Jadi jangan lupa kita catat mana yang valid dan mana yang tidak valid karena data tersebut nanti akan kita gunakan dalam uji reliability test. Jadi kalian bisa catat di buku kalian atau di mana. Nah, dicatat mana yang valid, mana yang tidak valid karena nanti data tersebut akan sangat dibutuhkan untuk mengerjakan reliability test. Jadi itu tadi guys cara pengerjaan pada validity test. Jadi kita harus mengingat apabila sig value-nya lebih besar dari 0,05 maka dia invalid. Nah, apabila sig value-nya lebih kecil dari 0,05 maka dia valid. Nah, jadi data yang valid pada tes variabel ini adalah data nomor 1, 2, 3, 4, terus 7, lalu 10, 12, dan 15. Jadi itu tadi penjelasan dari validity test. Jika ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf. See you in the next video.